Aduh. Oke, let's do this. Halo, Dewi balik lagi, atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin, nama gue Dewi. Rambut gue berantakan. Nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi, oke? Dan rasanya gue agak masih canggung untuk ngobrol di depan kamera, tapi it's been a while gue nggak upload video, dan gue tuh udah kebanyakan ngendus aneka rupa. I really have to review it. Gue kayak sayang banget gue ndus, dan gue awalnya galau mau nge-review yang mana, tapi mengingat gue belum nge-review si produk ini secara terpisah, padahal dia udah muncul di semua list gue di akhir tahun 2018. Gue bikin list video-video gue, sering banget muncul, sering banget gue mention, tapi belum pernah gue full review. So ayo kita full review. Gue lupa, kalau udah gue full review sorry ya karena gue lupa, to be honest gue lupa. Ini adalah Maison Lancome Oud Bouquet. Ini adalah parfum yang buat gue kepincut sama Maison Lancome, karena menurut gue dia bisa mengkreasikan aroma yang mendekati niche atau level niche, tapi dari brand designer, yang aromanya itu very apa ya, enak lah pokoknya. Aromanya tuh benar-benar udah ingredientsnya gue bisa endus, terus habis itu kualitas dari aromanya, blendingnya, terus kayak yang benar-benar udah very well thought fragrance gitu loh. Jadi, dan dia kemewahannya tuh oke, nggak terlalu lebay, uniquenessnya juga oke, nggak terlalu lebay, terus very apa ya, masih aroma yang nyaman, walaupun nggak berkesan mass pleasing kayak designer brand fragrances pada umumnya. So gue suka, dan yang paling pertama ngebuat gue jatuh cinta sama si Maison Lancome adalah si Oud Bouquet ini. Jadi langsung aja kita omongin about si Oud Bouquet yang gue cinta banget, gue suka banget. Oke, ini kerdusnya seperti ini. Mana dia? Kerdusnya seperti ini, ada list warna goldnya di emboss, I think. Apa dia? Pokoknya ada warna gold, kombinasi gold dan putih. Terus ada logo Maison Lancome-nya di tengah, di bawah itu ada kayak mozaik kotak-kotak warna gold, sampingnya sama mozaik gold, samping kirinya juga sama, atasnya kosong, bawahnya kosong, belakangnya dia ada tulisan Oud Bouquet 75 ml dan penjelasan ingredients dan sebagainya, dan batch number dan barcode-nya. Ini dibukanya tuh dia kayak gini, kita tarik, terus ini ada penjelasannya, ada bookletnya. Where is it? Come on. Oke, ini ada bookletnya seperti ini. Ayo dong, fokus dong kamu. Nah, dia tuh ada penjelasannya di dalamnya sini. Nanti mungkin sebagian bakalan gue tulisin di description box, hopefully. Terus ini kalau dikeluarin dia tuh ada pouchnya. Ini kerdusnya tuh dia lumayan tebel ya, dia lumayan tebel gitu. Terus pouchnya tuh sebenarnya ada tulisannya. Wait, let me focus my camera. Oh, nah dia ada tulisan Lancome Parisnya. Bahannya tuh dari kayak kanvas, bukan kanvas sih, kayak dust bag yang bagus gitulah, dari tas branded gitu biasanya. Oke, ini kalau kita keluarin botolnya tuh seperti ini. Dia tuh kayak bahannya tuh ya biasa kaca tapi dilapis gold gitu, kayak liquid gold yang ada mozaik rose-nya depannya, kanannya polos tuh. Dia apa, nggak kotak tapi nggak yang kaku gitu. Jadi kayak liquid gold gitu yang di mold jadi bentuk kotak. Terus bawahnya tuh ada, wait, takut kebalik. Bawahnya tuh ada stikernya, penjelasannya, dan di atasnya tuh ada kombinasi tulisan Maison Lancome Paris gitu. Paris, is it French or Paris? Maison Lancome Paris since 1935. Itu tulisan yang di atasnya. Terus ini kalau dibuka capnya, dia sprayernya warna gold, tutup dalamnya tuh, dalam tutupnya warnanya hitam. Gila, mulai gerah gue, kan keringetan mulu untuk presentasinya, overall untuk boxnya gue suka banget, very nice, very clean, dan si botolnya juga gue suka. Cuman untuk yang newer versionnya, ini adalah the older version yang ada di pasaran online di Indonesia pun. Yang older version
Yang newer versionnya gue belum pernah lihat, gue nggak tahu kalau udah ada yang masukin di Indonesia. Kalau untuk yang newer versionnya tuh botolnya kayak gini. Ini yang gue punya Jasmine Marzipan, bukan yang rose, yang oud bouquet, karena gue nggak beli, gue udah punya ini, so what for. Untuk kemasan barunya tuh dia kayak gini, cuman detailnya pasti akan berbeda. Ini juga belum pernah gue review, so maybe one day bakalan gue review. Tampilannya kayak gini, cuman detail si gambarnya akan berbeda, warna liquidnya akan berbeda. Kenapa gue nggak beli? Karena gue suka nonton beberapa parfum reviewer asing kayak Delicious Delights, Candy Meow, Beauty Meow. Gue suka lupa banget namanya dia, yang rambutnya kayak biru-biru juga kayak gue. Itu mereka udah ngebandingin dan menurut mereka lebih suka yang older version. So lucky us yang ada di pasaran di Indonesia di online itu mostly adalah yang older version. Ya kalau dari packaging sih ada yang suka yang ini, ada yang suka yang ini, karena ini lebih simple, yang ini lebih tebel dan lebih apa ya, lebih heboh aja kesannya. Sementara kalau untuk kerdusnya itu kualitas kerdusnya masih bagusan yang older version. Yang newest version tuh agak lebih tipis dan cuman ada lapisan kerdus dalamnya doang, tapi B aja gitu. Sementara yang older version dia lebih tebel, dia di kayak kotak gift gitu yang lebih tebel. Dah, untuk sprayernya sendiri kalau menurut gue sprayer yang bagus, jadi nggak terlalu fokus di tengah, juga nggak terlalu nyebar heboh, dan right amount of juice yang keluar gitu. Juice-nya tuh jumlahnya pas aja. Jadi biasa gue spray kalau di badan gue paling 1, 2, 3 gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 spray. Usually 5 sampai 6 spray itu it will last all day di gue. Kan gue agak ngehang kelamaan gak videoan. Itu udah last panjang hari, kecuali karena memang gue suka yang intens. Sometimes sebelum maghrib, biasanya sore-sore gue akan reapply untuk memperpanjang hidupnya sampai malam. Tapi sebenarnya nggak perlu, karena kalau udah kena garment kayak gini, udah kena outer segala macam, aromanya itu lebih nempel lagi. Jadi gue biasa spray di badan, terus gue pakai baju, itu di baju gue masih nempel-nempel aja. Tapi sore biasa gue reapply lagi. Untuk notesnya bakalan gue jembrengin di sini, or maybe not, because it is very simple. Notesnya itu ada saffron, ada yang untuk manis-manisnya ada praline, ada vanilla, terus habis itu ada saffron, ada rose, dan oud. Yang pertama pas openingnya, saffronnya tuh berasa agak sweet gitu, berasa si saffronnya, tapi pas di opening aja dia lebih berasa. Sementara setelah agak kering itu di kulit gue, aroma yang lebih keluar itu adalah si rose dan oud. Dan of course overall dari awal sampai akhir fasenya tuh nggak banyak berubah. Dari awal sampai akhir sangat-sangat gourmand, sangat-sangat manis, sangat-sangat gourmand gitu. Jadi keluar aroma vanilla dan praline-nya. Praline-nya di sini nggak yang berasa chocolatey banget, tapi itu ngebuat aroma manis yang lebih mellow, aroma manis yang lebih thick, tapi nggak yang sampai yang gooey. Nggak, gimana ya, bahasa Indonesianya sulit ya. Aromanya tuh manisnya tuh lumayan lengket tapi nggak pliket. Lengket tapi nggak pliket. Jadi aromanya tuh enak banget menurut gue. Buat lo penggemar aroma gourmand dan lo mulai suka sama oud, try this one. This is perfect, like amazing. Entah lu cowok, entah lu cewek, bener-bener enak aja buat gourmand. Oud, this is good menurut gue. Apalagi ya, di kulit gue tuh rose-nya tuh berasa banget. Jadi bergandengan tangan dengan indahnya sama si oud ya. Berbeda dengan, gue selalu membawa ini, selalu nge-pair dua ini. Berbeda dengan si Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood, dia lebih berasa vanilla dan rosy, sementara oudnya tuh di layer bawah gitu, yang mensupport dari bawah. Sementara kalau di oud bouquet di gue, rose dan oudnya tuh barengan, dan manisnya tuh on top of it. Jadi manisnya tuh berasa terus, tapi yang main playernya adalah rose dan oudnya. Saffronnya lebih berasa intens di depan, tapi
di gue lebih berasa oud and rosy yang very 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 good. Apalagi ya, kapan dipakainya? Kalau buat gue antara siang atau malam it doesn't matter, cuman masalah di sprayingnya aja. Kalau untuk siang mungkin gue akan mengurangi jumlah spray gue dan lokasinya. Mungkin gue nggak bakalan spray di décolleté gue, akan lebih ke belakang. Terus habis itu akan lebih kelipatan tangan. Dan udah, kalau untuk di malam hari mungkin gue akan spray di décolleté dan di belakang kuping. Jadi ya cuman jumlah spray dan tempat untuk spraynya. Terus kalau untuk eventnya, buat gue nggak terlalu picky untuk event because I love what I love, I wear what I wear. Cuman gue nggak saranin untuk di udara terbuka panas-panasan. I think it is gonna be, kalau lo overspray, it is gonna be heady, it is gonna be cloying, akan berasa cenut-cenut, akan berasa kurang fresh, akan berasa muncul terus aromanya karena it is linear, nggak berubah-berubah ya, pokoknya ada eksis terus sampai terakhir. So untuk panas-panasan gue nggak rekomendasiin. Kalaupun lo harus pakai, kurangin jumlah spraynya. Terus untuk umurnya, karena it is gourmand, bahkan ke anak gue pun gue spray karena gue suka aromanya. Tapi ya nggak picky banget. Cuman buat lo yang merasa terlalu heavy, lo nggak suka aroma yang heavy, lebih kayak gitu, lo lebih suka yang lebih fresh, lebih light, lebih airy, lebih mass appealing, I don't think this is for you. Tapi buat lo yang suka yang kayak yang lebih thick and creamy and yummy and deep and intense, maybe you should try this one. This is like amazing. Kualitasnya gue ngerasain banget, enak banget lah pokoknya. Terus apalagi ya, performance-nya overall it is very good. Untuk level designer udah niche banget kalau menurut gue, nggak sampai kayak Oud Satin Mood yang memang beastie banget, yang wow banget. Ya tapi it is good, bisa sampai beberapa hari kalau di garment. Kalau di gue ya seharian enough, masih lingers terus. So 8 jam plus 10 jam plus kalau menurut gue. Terus untuk sillage-nya it's amazing, cloud-nya tuh gede dan tebal dan eksis untuk waktu yang cukup lama. Terus performance-nya udah ya tadi, projection-nya it projects mau di gimanain it projects. It just projects, okay. Apalagi ya, sand trails itu silly ya, udah dong. Apa lagi dong? Gue kan rada-rada kalau udah gini udah lupa apa lagi yang pengen gue review ya. It's just amazing. Bener-bener menurut gue it is a nice catch gue di 2018. Dan yang ada di Indonesia, sayangnya untuk mendapatkan Maison Lancôme yang lain agak susah. Kayaknya dia nggak ada di pasar Asia. Jadi untuk yang Jasmine Marzipan ini aja gue nitip temen gue waktu lagi ke Milan. Harus ke Eropa atau Amerika, I think. Nggak tahu Kanada atau Australia ada apa enggak. Tapi untuk di Asia I don't think it is available di Lancôme boutique. What else? I think that's all. Yeah. Worth it? Is it worth it? 75 mil, seharga 1,6 ke atas sampai 2 jutaan. Buat gue it is worth it. Karena kita nggak perlu pakai banyak, kita nggak perlu spray banyak. It projects, it performs, it's amazing, aromanya enak. But buat lo yang suka light and airy and aromatic citrusy, aromatic woody and bla 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 yang lebih lingersnya tuh di udara, yang soft lingers, no, I don't think it is for you. Just be careful, maksudnya gue nggak pernah nyaranin blind buy, tapi buat lo yang suka gourmand, suka oud, suka rose, it is a safe buy menurut gue. It is a very safe buy. Okay, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.